Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati para anggota dan direksi Basnas Pusat, para pimpinan Basnas Provinsi, para pimpinan Basnas Kabupaten Kota, para pimpinan LAS baik tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten kota. Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, pimpinan Basnas Provinsi, Basnas Kabupaten Kota, dan pimpinan LAS yang saya hormati. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia menjadi negara ke-66 yang melapor kepada WHO terkait infeksi wabah COVID-19. Sampai dengan tanggal 29 Maret 2020, kasus pasien yang positif terinfeksi COVID-19 telah mencapai 1.285 kasus. 64 pasien dinyatakan sembuh dan 114 pasien dinyatakan meninggal. Angka-angka tersebut kemungkinan akan terus mengalami peningkatan mengingat pemerintah sedang dan telah melakukan tes COVID-19 secara masif di Indonesia. Sebagai upaya pencegahan dalam menghadapi krisis ini, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah mengeluarkan berbagai kebijakan preventif seperti diberlakukannya pembatasan interaksi sosial dan bahkan mendorong perkantoran yang ada di wilayah zona merah, wilayah wabah COVID-19 agar diberlakukan bekerja dari rumah atau work from home. Di samping itu, pemerintah juga telah menutup kegiatan belajar mengajar di tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi dan menggantinya dengan kegiatan belajar mengajar secara daring sampai batas waktu yang ditentukan. Dengan diberhentikannya kegiatan perkantoran dan kegiatan belajar mengajar di sekolah sampai perguruan tinggi di wilayah zona merah COVID-19 yang notabene-nya merupakan daerah perkantoran yang memiliki aktivitas perekonomian dengan skala cukup besar. Ya. Maka dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut, aktivitas perekonomian di daerah tersebut akan terganggu dan menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi ekonomi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang masuk dalam kategori rentan. Hasil studi yang dilakukan oleh Puskesmasnas mencatat bahwa kemungkinan kerugian pendapatan yang akan ditanggung oleh sektor informal, baik itu sektor usaha mikro, sektor pariwisata, dan pekerja rentan atau harian akan menurun secara signifikan sekitar 30-50%. Dengan asumsi pemerintah hanya menerapkan kebijakan yang relatif longgar seperti saat ini. Maka tingkat kerugian yang akan ditanggung akan menjadi lebih besar lagi, bisa mencapai 50-80%. Dan bahkan mungkin realitas di lapangan akan menunjukkan angka yang lebih besar lagi. Oleh karena itu diperlukan tindakan yang nyata dan responsif tidak hanya oleh pemerintah namun juga oleh berbagai stakeholders lainnya seperti lembaga-lembaga zakat dan juga NGO untuk mencegah semakin dalamnya krisis yang diakibatkan oleh wabah COVID-19, khususnya terhadap masyarakat yang masuk dalam kategori rentan. Bapak Ibu pimpinan Basnas Provinsi, Kabupaten Kota, dan pimpinan LAS yang saya hormati. Secara umum,
Dana zakat, infak, dan sedekah adalah dana yang memiliki peruntukan khusus untuk membantu mengeluarkan mustahik dari kesulitan-kesulitan kehidupan. Di saat krisis seperti ini, kesulitan yang dihadapi oleh mereka semakin meningkat secara drastis. Sebagai lembaga yang mengelola dana zakat, infak, dan sedekah, Basnas dan LAS memiliki kewajiban untuk memprioritaskan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah dalam rangka meminimalisir hal-hal negatif yang diakibatkan oleh wabah COVID-19. Oleh karena itu, Basnas dan LAS memiliki ruang intervensi yang cukup besar dalam membantu pemerintah dan juga stakeholders lainnya dalam meminimalisir dampak wabah COVID-19 terhadap masyarakat rentan. Intervensi tersebut bisa difokuskan pada aspek ekonomi dan kesehatan. Pada aspek ekonomi, Basnas dan LAS dapat melakukan intervensi dengan program-program yang relevan untuk beberapa kelompok. Untuk kelompok pekerja rentan atau pekerja harian, Basnas dan LAS dapat melakukan pendataan ulang kelompok pekerja rentan di wilayahnya untuk memastikan penyaluran dilakukan secara akurat. Penyaluran dapat dilakukan dengan cara menyalurkan langsung atau tidak langsung. Penyaluran langsung dapat dilakukan dengan memberikan kebutuhan pokok sehari-hari dengan tujuan menjaga ketahanan pangan keluarga pekerja rentan. Penyaluran tidak langsung dapat dilakukan dengan cara melibatkan mereka dalam kegiatan Basnas ataupun LAS dalam mencegah dan melawan COVID-19. Seperti misalnya program Cash for Work, di mana para pekerja rentan dilibatkan dalam pencegahan penyebaran COVID-19 dan diberi upah atas kontribusi yang telah mereka lakukan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menjaga tingkat daya beli mereka yang semakin tergerus di tengah wabah. Kelompok berikutnya adalah kelompok pengusaha mustahik atau usaha mikro. Puskas Basnas memproyeksikan bahwa akan terjadi penurunan pendapatan sebesar 150.000 per harinya. Terkait hal itu, Basnas dan juga LAS diimbau untuk membantu sektor ini dengan cara melakukan intermediasi serta advokasi kepada pemerintah setempat untuk menyediakan akses ke pasar secara daring atau online sehingga sektor mikro dapat terus beroperasi di tengah tekanan ekonomi akibat wabah COVID-19. Dapat membantu kelompok rentan yang tidak memiliki akses kesehatan yang memadai dengan program-program penyediaan fasilitas kesehatan gratis bagi mereka seperti pemberian masker, hand sanitizer, sabun cuci tangan, multivitamin, dan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Maka dengan dilakukannya hal ini dapat membantu kelompok rentan dalam menjaga kesehatan mereka di tengah melambungnya harga produk kesehatan. Di samping itu, Basnas dan LAS juga dapat membantu pemerintah dalam menyebarluaskan informasi serta mengedukasi kelompok rentan mengenai tindakan-tindakan pencegahan COVID-19 yang bisa dilakukan sehari-hari di rumah. Dan dalam skenario terburuk, di mana kelompok rentan tersebut telah terinfeksi COVID-19, maka Basnas dan LAS dihimbau untuk membantu dan memfasilitasi pengobatan mereka hingga sembuh dan menjamin kebutuhan pokok keluarganya dengan memperhatikan keselamatan para amil yang terlibat langsung dalam proses pemberian pertolongan. Bapak Ibu pimpinan Basnas, provinsi, kabupaten kota, dan pimpinan LAS yang saya hormati. Sebagai bangsa yang besar dan memiliki warisan nilai budaya yang luhur dalam kehidupan sosial, salah satunya yaitu nilai semangat gotong royong, maka perlu semangat tersebut kita terus gaungkan di tengah
wabah COVID-19. Karena kita tidak bisa melakukannya secara individu, sehingga diperlukan tindakan kolektif dan serentak oleh seluruh stakeholders, baik itu pemerintah maupun swasta, termasuk oleh Basnas dan LAS. Sehingga kita secara bersama-sama dapat menangani krisis ini dengan baik. Oleh karenanya, saya menghimbau agar seluruh Basnas dan LAS memprioritaskan penyantunan dana zakat, infak, dan sedekah untuk meminimalisir dan menekan seminimal mungkin ya dampak-dampak negatif dari wabah COVID-19. Akhir kata, saya juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada amilin amilat Basnas dan juga LAS, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, atau yang di bawahnya, yang dari awal telah bekerja keras dalam membantu kelompok rentan serta masyarakat secara umum di tengah wabah COVID-19. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keimanan yang kokoh, kesehatan yang terjaga, serta kekuatan bagi kita semua dalam melalui ujian ini, dan semoga Allah segera mengangkat wabah COVID-19 di seluruh negara-negara yang menjadi korban, termasuk di Indonesia. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.